Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2020, berjudul Di Bilik yang Maha Kudus. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Pena Inspirasi menjelaskan arti dan makna peristiwa yang terjadi sesuai dengan judul renungan kita pagi ini, Di Bilik yang Maha Kudus, adalah sebagai berikut. Pertama, Yesus melayani sebagai imam besar adalah untuk memulihkan tempat kudus itu, merujuk kitab Daniel 8 ayat 14, Daniel 17 ayat 13, kitab Maleaki, dan gambaran datangnya mempelai pria ke perjamuan nikah dan atau juga dituliskan dalam perumpamaan 10 anak darah di kitab Matius 25. Imam besar kita memasuki bilik yang maha suci untuk melaksanakan bagian yang terakhir daripada pekerjaan hikmatnya memulihkan tempat kudus itu. Masuknya Kristus sebagai imam besar kita ke dalam bilik yang maha suci untuk memulihkan tempat kudus itu menunjuk kepada Daniel 8 ayat 14. Datangnya anak manusia pada zaman yang lampau, seperti yang dikemukakan dalam Daniel 7 ayat 13, dan masuknya Tuhan ke dalam tempat kudusnya yang dinubuatkan Maleaki merupakan gambaran peristiwa yang sama. Dan ini juga dilambangkan oleh datangnya mempelai pria ke perjamuan nikah, dilukiskan oleh Kristus dalam perumpamaan 10 anak darah di dalam Matius 25. Kedua, pada saat Yesus berada di bilik Maha Kudus sebagai imam besar, semua orang yang pernah menyandang nama Kristus untuk diri mereka sendiri wajib melewati masa penelitian melalui penyelidikan atau pemeriksaan tabiat mereka dengan cermat. Pada saat yang ditentukan untuk penghakiman akhir 2300 hari, dalam tahun 1844, mulailah pekerjaan penghakiman dan penghapusan dosa-dosa. Semua orang yang pernah menyandang nama Kristus untuk diri mereka sendiri harus melewati masa penelitian melalui penyelidikan yang cermat. Baik yang masih hidup dan yang sudah mati harus dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Ketiga, selama Yesus masih berada di bilik Maha Kudus, kita harus mengaku segala kesalahan dan dosa-dosa kita dengan tulus ikhlas dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan pengampunan daripadanya. Saya memberikan amaran kepada semua yang mengaku nama Kristus untuk memeriksa dengan ketat akan diri mereka sendiri dan mengaku segala kesalahan mereka sepenuhnya dengan tulus ikhlas, sehingga mereka dapat menghadapi penghakiman dan malaikat pencatat dapat menuliskan pengampunan di sebelah nama mereka. Saudara-saudaraku, pria dan wanita, jikalau saat-saat anugerah yang indah ini tidak dimanfaatkan, maka engkau akan ditinggalkan dengan tidak ada maaf. Jikalau engkau tidak mengadakan usaha khusus untuk bangun, jikalau engkau tidak menyatakan keberanian dalam pertobatan, maka peluang-peluang emas ini akan segera lewat, dan engkau akan ditimbang dalam neraca dan kedapatan ringan adanya. Keempat, selama Yesus masih berada di bilik Maha Kudus, orang percaya harus memantulkan citra Yesus dengan cara sungguh-sungguh, serta memohon untuk mendapatkan meterai Allah yang hidup agar dapat perlindungan pada masa kesukaran. Mereka yang menerima meterai Allah yang hidup dan yang dilindungi pada masa kesukaran harus memantulkan citra Yesus sepenuhnya. Saya melihat bahwa banyak yang melalaikan persiapan yang sangat dibutuhkan dan sedang mengharapkan waktu penyegaran dan hujan akhir untuk melayakkan mereka berdiri pada hari Tuhan dan hidup dalam pemandangannya. Aduh, betapa banyak orang yang saya lihat tanpa perlindungan pada masa kesukaran. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.